datang sukacita, kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan sukacita, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Bawa berkasnya, bawa berkasnya, dengan sukacita, bawa berkasnya, bawa berkasnya, bawa berkasnya. Kita bawa berkas dengan hati senang. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih, panjang sabar, Allah yang maha penyayang. Pada pagi hari ini Tuhan, kami umat-umat Tuhan bersatu, berkumpul melalui media Zoom pada saat ini. Datang ke hadirat-Mu, bersyukur berterima kasih oleh karena penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan di sepanjang malam kami beristirahat. Hingga pada pagi ini Tuhan, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat segar, tidak kurang suatu apapun. Bapa di surga, kami rindu Tuhan pagi ini untuk boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan sabda firman Tuhan. Bapa di surga, sebelum kami mengawali ibadah kami pada pagi ini Tuhan, kiranya hikmat daripada Tuhan, Roh Kudus Tuhan, boleh menjadi bahagian kami masing-masing, sehingga kegiatan kami, ibadah kami pada pagi ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat kepujian bagi nama Tuhan. Bapa di surga memberkati seluruh partisipan yang akan mengambil bagian. Kiranya Tuhan boleh menolong, memberkati, dan memberikan hikmat akal budi dari surga, sehingga apa yang boleh kami sampaikan, pikirkan, perkatakan, itu semua boleh berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk umat-umat Tuhan yang mengikuti ibadah pagi ini. Berkat sukacita boleh menjadi bagian kami Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk alat-alat yang kami gunakan, perangkat, sinyal, biarlah itu semua juga Tuhan memberkati agar boleh berjalan dengan baik dan ibadah kami menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, mengampuni kami dari salah dosa kami. Doa yang kurang sempurna kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami. Amin. Baik, di hari yang baru ini, mari kita mendengarkan satu pengalaman iman melalui kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Christine Susanti. Selamat pagi bagi kita semua dan juga hamba-hamba Tuhan yang ada di Zoom ini. Suara saya sudah terdengar? Sound Terdengar, Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Del Sompotan atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi di jam ibadah rumah tangga bersama KJKT. Saat ini kita dalam ibadah rumah tangga, tentunya kesaksian saya juga berhubungan dengan rumah tangga. Saya latar belakang bukan dari Advent, sehingga perjalanan kerohanian saya ini seperti kelok 9 ya, kalau ada di Sumatera ya, berliku-liku. Jadi pada akhirnya saya bergabung dengan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang ada di Duku Kupang itu tahun 2018. Itu semua berkat pimpinan Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi saya sudah berkeluarga dan mempunyai
satu anak perempuan. Sekarang sudah berkuliah dan puji Tuhan sudah memasuki semester akhir. Karena keluarga kami ini dari awal bukan dari Advent, suami saya di Konghucu ya, dan anak saya Kristen ikut saya. Waktu dia tinggal di Surabaya, dia bergereja di GBI ya, Gereja Bethel Indonesia, yang ada di Gibeon, itu apa, Bintang di Ponggo. Dan sejak dia bergereja sejak dia tinggal di Hong Kong, dia bergerejanya itu di mana dia dekat dengan tempat tinggalnya, dia di situ bergereja. Jadi masih pindah-pindah, tapi saya tekankan ke dia, kamu harus bergereja dan jangan pernah lupa atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidupmu di masa-masa yang lalu. Gitu. Jadi puji Tuhan anak saya masih rajin bergereja. Dan mengikuti apa yang dikatakan firman Tuhan itu tidak mudah ya. Saya merasakan betul sewaktu saya di Advent ini ya. Awalnya dulu yang tidak hari Sabat ya, mulai memasuki ikut hari Sabat. Dan biasanya waktu itu ketika kami belum bersabat, sewaktu-waktu mau diajak, misalnya nonton, itu saya bisa-bisa aja. Tapi setelah saya bersabat, setiap Jumat sore sudah saya di rumah, tidak bisa keluar-keluar gitu, nonton atau melakukan aktivitas seperti kesenangan pribadi itu udah tidak ya. Jadi karena suami saya itu suka nonton, jadi kalau ngajak saya sudah mulai nggak bisa. Ya itu satu membuat dia kecewa ya. Nah, terus akhirnya ke makanan. Makanan yang biasanya saya bebas, saya mulai membatasi. Misalkan biasanya kami berdua makan babi panggang misalkan. Itu biasanya satu porsi bisa berdua. Karena saya nggak mau makan, akhirnya suami saya, kamu nggak nggak bisa nemenin aku makan katanya. Akhirnya dia kesal dan dia suka sekali makan kayak bakwan Kapasari, bakwan Dempo kayak gitu. Saya sudah nggak bisa lagi nemenin gitu ya. Jadi dia akhirnya nggak makan. Awal-awal sih dia makan sama teman-temannya ya. Dia sama temannya, sama saudaranya, kayak gitu. Jadi itu dijadikan masalah ya, diungkit-ungkit terus gitu. Jadi saya tetap berdoa dan lambat laun itu sudah mulai mereda. Dan uh, perbedaan itu suka timbul kalau pas kita bertemu dengan keluarga kayak gitu. Nah itu soal makanan itu nggak makan seafood kayak kepiting apa itu sudah nggak makan. Padahal waktu saya belum di Advent itu kesukaan saya ya kepiting kayak gitu. Uh, Kalau saya lagi nggak mood makan, membayangkan kepiting dimasak kesukaan saya itu saya jadi timbul nafsu makan. Tapi itu semua sejak saya uh, bergabung dengan Gereja Masih Advent Hari ke-7 ini, kesukaan-kesukaan itu hilang gitu. Nggak tahu, padahal saya senang banget, tapi bisa hilang. Dan
saya pun nggak merasa berat gitu. Itu semua atas pertolongan Tuhan ya. Tanpa pertolongan Tuhan, saya rasa nggak mampu ya manusia menghilangkan kesukaannya. Tapi dengan tidak berat gitu ya. Jadi semua itu atas pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan seiring dengan berjalannya waktu, suami saya ini ada perubahan gitu. Yang tiap saya ibadah, dia fine-fine aja dan mengingatkan saya, bahkan kadang-kadang mengingatkan saya, nanti malam kamu ke gereja kan, hari Rabu malam gitu. Jadi saya usahakan selalu Rabu malam itu bergereja. Dan dia pun hari Sabat sudah mulai tidak eh, ber, bekerja gitu. Dia tiap Sabat sudah berhenti bekerja. Dan dia eh, perginya masih ke kelenteng, saya ke gereja. Katanya, eh, yang penting kita kan sama-sama beribadah gitu. Ya, oke lah. Jadi sementara seperti itu suatu perubahan yang walaupun kecil, saya syukurin. Biarkan Tuhan yang bekerja gitu ya. Eh, dan akhir-akhir ini pun dia juga care banget dengan saya kan potluck gitu ya, masak. Pernah kejadian di mana waktu grup saya yang kebagian potluck itu ada tamu sehingga masaknya tuh harus banyak. Dan saya waktu itu masak karena di rumah nggak ada pembantu, jadi masak itu waktunya udah mepet banget. Sehingga suami saya yang berangkat, saya minta tolong dia untuk antar makanan itu ke gereja. Dan dia mau gitu. Jadi ya saya bersyukur, biasanya nggak mau, ini mau gitu. Dan dia sering nanyain, kamu hari ini nggak masak buat gereja. Jadi ada kepedulian lah di situ. Ya, itu suatu kesenangan ya. Saya mulai walaupun sedikit-sedikit, saya cukup bersyukur atas perubahan yang terjadi. Jadi eh, setiap saya lihat satu keluarga ke gereja sama-sama, ada papa, mama, anak, itu senang sekali ya. Hal itu harus patut disyukuri karena eh, tidak mengalami seperti yang saya alami gitu. Jadi dalam doa saya sering sampaikan kepada Tuhan, sebagaimana Rahab Tuhan, Engkau berjanji menyelamatkan seisi rumah tangganya. Kiranya boleh terjadi juga dalam rumah tangga saya gitu. Itu doa saya kepada Tuhan. Dan saya percaya waktu Tuhan bukan waktu saya. Dan waktu Tuhanlah yang terbaik. Jadi nanti minta tolong didoakan juga untuk rumah tangga saya agar kami boleh bersatu di dalam tubuh Kristus. Terima kasih. Itulah kesaksian saya yang bisa saya bagikan pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. 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 Betapa pengalaman yang menguatkan ya, Bu Christine ya, tentunya kita semua punya pergumulan-pergumulan masing-masing dalam rumah tangga kita. Baik, kita akan doakan semoga Tuhan boleh berikan satu kebaikan untuk keluarga Bu Christine, di mana satu kerinduan juga satu keluarga ya, boleh datang bersama-sama pada Tuhan. Baik, Tuhan itu sangat baik. Biarlah kita selalu bersyukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang telah Tuhan sediakan hari ini. Mari kita naikkan pujian kita untuk Tuhan.
Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukur Tuhan, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, berkat setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sejenak
anak-anak, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menikmati hadirat Tuhan melalui firman yang akan disampaikan oleh Ketua Uni Indonesia Kawasan Tengah, Bapak Pendeta Rudi Situmorang. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi seluruh rumah tangga yang ada di Conference Jawa Kawasan Timur. Selamat pagi. Baik, terima kasih untuk Pendeta Del Sompotan yang menghubungi kami untuk membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya percaya kita diberkati Tuhan dengan kasih yang melimpah pada saat ini. Ya, kita akan mulaikan perbaktian kita, namun sebelumnya izin share screen dulu. Oke, sebentar ya. Semoga sudah kelihatan walaupun sedikit. Oke. Baik, sekali lagi selamat pagi buat umat-umat Tuhan yang ada di Conference Jawa Timur. Minggu ini kita mengadakan pekan doa rumah tangga dengan tema membangun rumah tangga yang kudus, kuat, dan berdampak. Kami berterima kasih juga untuk kesaksian yang diberikan tadi oleh Ibu Christine Susanti ya. Ibu Christine Susanti, terima kasih untuk kesaksian yang memberikan kekuatan bagi kita semua. Judul pembahasan kita pada pagi hari ini adalah Jikalau Bukan Tuhan yang Membangun Rumah. Ya, betul. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Eh, Satu kali saat berbicara dengan seorang pekerja migran di Timur Tengah, seorang reporter mengajukan pertanyaan, apa yang memotivasi Anda untuk menanggung semua kesulitan, diskriminasi, ketidakadilan, dan kesepian saat bekerja di negara lain? Kita tahu bahwa di negara Timur Tengah cukup banyak juga orang-orang yang bekerja di sana. Kebetulan yang diwawancara itu adalah orang berwarga negara Filipina. Dan pekerja migran itu menjawab, saya melakukan semua pengorbanan ini demi keluarga saya atau untuk keluarga saya. Ya, sebagai pekerja migran dia merasakan dia merasakan ada banyak tekanan yang terjadi dan banyak kesulitan-kesulitan yang dia hadapi di negeri asing dengan budaya yang sangat berbeda tentunya, agama yang berbeda, dan dia tetap bertahan di situ. Dan semuanya itu adalah demi memperjuangkan keluarganya. Dan kita semua sepakat untuk melakukan semua pengorbanan dalam kehidupan kita, apakah seorang ayah bekerja banting tulang, kemudian ibu juga bangun pagi, semuanya adalah demi keluarga. Namun ironisnya, alih-alih membangun keluarga, statistik menunjukkan kepada kita kisah-kisah lain tentang pernikahan yang hancur, anak-anak tanpa ayah, dan juga kehidupan yang hancur. Berikut ini kami meminta keterlibatan kita semua. Boleh Anda coba tuliskan salah satu kata yang menggambarkan kondisi keluarga Anda saat ini. Ya, kalau bisa di chat ya, supaya nanti kita bisa lihat apa responsnya. Kira-kira apa satu kata yang bisa menuliskan keluarga Anda saat ini? Yang Oh ya, menggambarkan keluarga Anda. sudah ada di sini, harmonis, berbahagia, damai. Damai, Ada lagi? senang, sehat, Ya, bahagia, ya lagi ya, diberkati, puji Tuhan, puji Tuhan. Rukun, sukacita, penuh sukacita, melayani, bertumbuh dalam iman, sukacita lagi, setia, setia, perjuangan. perjuangan. Inilah
Luar biasa namanya. kompak. Ada juga apa itu? Damai sukacita. Damai sukacita. Terberkati. Terberkati, Syukur keluarga seru. terberkati. Ya, betul. Damai sejahtera. Seru. Nah, ada yang bilang seru. Support, Iya, pengertian. Baik-baik dalam lingkungan. Ada juga yang bilang romantis. Saling membantu, Melayani. melayani. Iya. Oh, kayaknya ini sampai Memaafkan. maaf Itu pagi. juga. Mungkin kita Rukun tunggu dan sedikit lagi. bahagia. Bersama dan saling mendukung. Betul. Ada yang lagi dalam keadaan sedih dalam keluarga Anda saat ini? Saling mengasihi katanya. Bersama dan saling mengasihi. Kau Ada ngerti, juga khawatir ya. mungkin ada problem yang Ya, sedang dihadapi. rindu ke sorga, Mengampuni. mengampuni. Baik, saudara-saudara, kita dari jawaban ini, dari respon ini, kita bisa memiliki gambaran atau ide tentang realitas keluarga pada saat ini. Bahwa diantaranya banyak yang positif, banyak sekali yang positif sesuai dengan tujuan Tuhan membangun rumah tangga. Tapi ada juga sedikit-sedikit ya seperti khawatir ya. Ada beberapa yang mungkin mengungkapkan gambaran ataupun perspektif atau persepsi kita kepada keluarga. Ayat inti kita terdapat di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Apa kira-kira maksud ayat ini? Baik, sebelum kita melihat ataupun saat kita memaknai ayat ini, kita perlu melihat bagaimana Salomo menuliskan kitab pengkhotbah dengan banyak penekanan tentang makna kehidupan. Kalau kita lihat tadi, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah usaha orang, sia-sialah orang yang membangunnya. Dan kita lihat di dalam tulisan Salomo yang adalah merupakan bagian dari puisi ataupun syair dalam Alkitab, menekankan bahwa Raja Israel yang terkenal itu orang yang paling bijak, orang yang paling terkaya, orang yang paling berkuasa pada zamannya. Dia mengejutkan para pembacanya dengan mengatakan ada kesia-siaan dalam kehidupan. Terlepas dari semuanya itu, ia telah mempelajari, melakukan dan memiliki dan mencapai apa yang dia inginkan dalam kehidupannya. Dan akhirnya dikatakan semuanya itu kesia-siaan. Dan ia memiliki segala sesuatu yang ditawarkan dunia, kesenangan, harta benda, dan kekuasaan. Tetapi tidak satu pun dari itu membawa kepuasan yang abadi kepada hidupnya. Hidupnya hampa dan tidak bermakna karena ia telah meninggalkan dan mengabaikan Tuhan. Nah, kalau kita berpindah kepada Mazmur pasal 127 dalam buku Leadership Ministry Worldwide yang diterbitkan tahun 2016. Dalam halaman 215 mengatakan demikian. Dalam Mazmur 127, Salomo menggemakan pesan dari kitab pengkhotbah. Ya, jadi dengan menyoroti 3 prioritas utama dalam kehidupan kebanyakan pria membangun rumah tangga atau keluarga, melindungi keluarga dan komunitas, dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Di sini Salomo menekankan bahwa semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Meskipun ditulis dari perspektif seorang pria untuk laki-laki, pesan Mazmur ini berlaku untuk semua gender, pria maupun wanita tentunya. Dan ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan, khususnya pada zaman Nehemia. Nehemia dia akan membangun sebuah tembok kota itu. Dan dia tidak memiliki modal, dia tidak memiliki harta yang kuat, tetapi dia hanya memiliki
firman Tuhan. Dia hanya memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang menyuruh dia untuk membangun tembok itu. Dan kita lihat, karena tembok itu didasarkan atas perintah Tuhan, maka tembok itu pun berdiri dengan kokoh. Saudara-saudara, ya, kehidupan rumah tangga sama seperti yang dikhawatirkan, yang dikatakan oleh pengkhotbah. Sekalipun seperti hidupnya dia sudah memiliki semuanya, tapi dia menyatakan semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Rumah tangga juga, apapun fasilitas, apapun kesuksesan, pencapaian-pencapaian yang kita sudah raih pada saat ini, tanpa Tuhan, buku Mazmur 127 mengatakan, itu adalah sia-sia. Baik, membangun rumah tangga itu seperti kita membangun sebuah rumah. Keduanya itu sama-sama membutuhkan fondasi yang kuat. Nah, kalau saya ingin bertanya pada kita, apa saja ya yang kita butuhkan untuk membangun rumah? Ya, kalau ditanya apa saja yang dibutuhkan untuk membangun rumah, kita mungkin pergi kepada, kita bisa bayangkan ketika seseorang benar-benar membangun rumah, maka yang dibutuhkan adalah pondasi, dan pondasi itu eh, harus kuat. Ada pondasi yang didasarkan pada kedalaman yang sangat dalam. Tapi pada prinsipnya semua pondasi itu adalah bagian dari konkrit ataupun pilar di mana di sana ada uh, batang pilar yang sangat kokoh yang tadinya itu terdiri dari semen, pasir, kemudian batu-batu, besi, dan itulah yang menjadi pondasi. Lalu bagaimana dengan membangun rumah? Baik, kalau dalam rumah kita lihat eh, di sana tentu terdiri dari iman, kasih, dan ketaatan ataupun penurutan kepada Tuhan. Ya, boleh mungkin kita sama-sama tahu kira-kira apa maksudnya iman, kasih, dan penurutan sebagai dasar atau fondasi dari rumah tangga. Iya, iman adalah dasar yang menguatkan keluarga itu. Iman adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan, bukan hanya saat keadaan baik, tetapi juga ketika keluarga menghadapi masalah, kekurangan, dan ketidakpastian. Rumah tangga tanpa iman akan mudah goyah, karena hanya berdasar pada kekuatan manusia itu sangat terbatas. Iman dalam keluarga akan terlihat jelas ketika doa itu menjadi nafas kehidupan keluarga. Tuhan dilibatkan dalam setiap keputusan. Keluarga tetap berharap walau situasi belum berubah. Ya, sama seperti yang dinyatakan dalam Ibrani pasal 11 ayat 1. Bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Oleh karena itu Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Dan kasih, kasih adalah merupakan perekat yang menyatukan keluarga. Kasih adalah fondasi yang menjaga keutuhan rumah tangga. Tanpa kasih, iman bisa menjadi kaku dan ketaatan terasa sebagai beban. Kasih yang dimaksudkan bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang mencerminkan kasih Kristus. Kasih dalam keluarga itu bisa tampak melalui kesabaran saat terjadi perbedaan, kerelaan untuk mengampuni, dan kesediaan untuk mendengar dan juga memahami pasangan kita ataupun anggota-anggota keluarga kita. Kasih itu luar biasa ya, dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 dan 7 kalau kita lihat di sini, kasih itu katanya sabar, kasih itu murah hati dan lain sebagainya. Dan bahkan Kolose 3 ayat 14 mengatakan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sedangkan ketaatan kepada firman Tuhan itu adalah wujud nyata dari iman dan kasih. Firman Tuhan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dilakukan. Rumah tangga yang taat akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, walau terkadang harus melawan arus dunia. Ya, seperti tema dari penekanan dari gereja kita, seperti lagu tema yang mengatakan grounded in the Bible. Jadi harus berdasar pada firman Tuhan.
Ya, Yakobus 1 ayat 22 mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengarnya saja. Ya, ketaatan kepada firman dalam keluarga, ketika kita bisa melihat, ketika mengambil satu kehidupan, maka keputusan ataupun tindakan, maka keluarga itu selalu berpedoman pada firman Tuhan. Jadi apapun keputusan, tindakan yang diambil, semuanya itu berdasarkan prinsip Alkitab dan juga nilai-nilai yang dikedepankan oleh Alkitab. Iya. Kalau kita lihat dalam keluarga kita atau rumah tangga kita, mungkin kalau kita menilai juga di keluarga yang lain atau rumah tangga yang lain, seperti terlihat baik-baik saja secara penampilan luar. Tetapi kita tidak tahu bahwa mereka itu rapuh di dalam. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, tentu kita bisa lihat ya mengapa banyak keluarga yang terlihat baik di luar tetapi rapuh di dalam. Jawabannya adalah mungkin karena kondisinya dan kemungkinan besar karena fondasi rohaninya sangat lemah. Mungkin fokusnya pada materi dan kesibukan dan rutinitas dan sering membuat doa firman Tuhan dan komunikasi rohani kepada Tuhan itu terabaikan. Atau itu dilakukan ketika ada waktu dan bukan prioritas. Jadi ketika ingat atau bukan menjadi bagian dari hidup. Atau mungkin dilakukan sangat terburu-buru. Ya, jadi jelas yang menyebabkan keluarga itu rapuh oleh karena tidak menjadikan Tuhan sebagai fondasi dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga. Jadi sangatlah penting menjadikan Allah sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Ya, betul. Itu sangat penting menjadikan Allah sebagai fondasi dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena tanpa fondasi, konflik akan mudah membesar. Komunikasi mudah rusak. Kasih mudah tergantikan oleh ego manusia. Jadi, ya ini adalah merupakan dampak ketika Tuhan tidak menjadi atau Allah tidak menjadi fondasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kalau kita buka Alkitab kita dan kita baca di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 25, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ya, dalam ayat ini tentu sudah dijelaskan. Firman Tuhan adalah merupakan uh, dasar yang sangat penting di dalam rumah tangga. Sehebat apapun rumah yang dibangun di atas pasir, maka itu tidak akan kuat. Sehebat apapun, semegah apapun, sesederhana apapun rumah, ketika itu didirikan di atas batu, maka itu tentu akan kuat. Oleh karena itu, jangan lupa bahwa fondasi secara praktis kalau kita ulangi, maka fondasi keluarga itu doa bersama. Kita tahu di Gedung Senat Amerika pernah mengatakan keluarga yang berkumpul bersama, berdoa bersama, will stay together, akan tinggal bersama-sama. Firman Tuhan adalah merupakan pedoman dalam hidup dan ibadah keluarga itu harus dilakukan secara konsisten. Ya, nilai kasih, pengampunan, dan kerendahan hati harus dipraktekkan. Toleransi dalam rumah tangga itu, ya toleransi adalah merupakan salah satu wujud dari pengampunan ya. Bayangkan kalau di dalam rumah tangga itu tidak ada toleransi, maka mungkin hanya perbedaan pendapat kecil pun itu bisa ngotot-ngototan sepanjang hari. Ya, hanya perbedaan pendapat saja. Oleh karena itu, semua hal ini harus menjadi pondasi rumah tangga. Dan ayat yang menguatkan kita terdapat di dalam Amsal 24 ayat 3 sampai 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Ya, oleh karena itu ayat ini sangat menguatkan betapa pentingnya kita membangun rumah tangga yang kokoh, yang akan didasarkan oleh firman Tuhan. Dan melibatkan firman Tuhan atau melibatkan Tuhan berarti tidak bersandar pada pengertian sendiri,
pada pengetahuan, pengalaman hidup, atau peran suami atau istri semata saja, tetapi menjadikan Tuhan sebagai penentu keputusan, sumber dari semua hikmat dan semua nasihat-nasihat, dan juga menjadi penopang pada masa-masa yang sulit. Ya, seperti yang firman Tuhan yang kita mungkin sama-sama sudah hafal, yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Ya, betul. Percaya kepada Tuhan, sekali lagi Amsal menegaskan jangan bersandar pada pengertianmu. Oke, jadi kira-kira apa hasilnya ketika rumah tangga itu didirikan atau dijalankan di atas iman, kasih, dan penurutan? Penurutan pada firman Tuhan. Ya, tentu pasti akan ada hasilnya dan sangat berbeda dengan rumah tangga yang lainnya. Pertama adalah ketika rumah tangga itu didirikan atau didasarkan pada iman, kasih, dan penurutan firman Tuhan, maka rumah tangga akan menjadi kokoh dan tidak mudah goyah. Tidak mudah goyah. Ketika iman menjadi dasar keluarga, itu tidak mudah hancur oleh masalah, konflik, atau krisis kehidupan. Kenapa? Ketika itu terjadi, keluarga itu memiliki pegangan yang kuat, yaitu Tuhan sendiri. Kemudian hadirnya damai sejahtera dan sukacita. Damai sejahtera dan sukacita. Kasih Kristus menghasilkan suasana rumah yang penuh damai, bukan karena tidak ada masalah tentunya, tetapi karena ada pengampunan, ada pengertian, dan juga ada kerendahan hati. Ya, konflik diselesaikan dengan kasih, kata-kata yang membangun lebih dominan daripada kata-kata yang menghakimi, kata-kata yang melemahkan. Dan rumah tangga akan menjadi tempat perteduhan yang paling aman. Adalah tempat semacam pembaringan, ya, tempat kita mengadu pulang dari semua kesulitan. Kemudian dampak selanjutnya relasi suami istri dan anak semakin diperkuat. Kenapa? Karena ketaatan kepada firman Tuhan menuntun setiap anggota keluarga memahami perannya masing-masing. Tidak saling menuntut tetapi saling melayani, saling mendahulukan satu dengan yang lain. Sama seperti Efesus 5 ayat 21 mengatakan, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dan kalau jika ini terjadi maka komunikasi yang lebih sehat, anak-anak merasa dikasihi dan dihargai, dan hubungan keluarga akan menjadi lebih harmonis. Dan yang berikut adalah rumah tangga menjadi tempat pembentukan karakter. Ya, rumah tangga yang dibangun di atas iman, kasih, dan ketaatan menjadi sekolah karakter pertama bagi anak-anak. Ya, ingat ya, dalam Amsal 22 ayat 16 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan lari daripada jalan itu. Jadi akan menjadi tempat pembentukan karakter. Ya. Jadi Ellen White dalam bukunya The Adventist Home halaman 15 memberikan penjelasan bagi kita bahwa rumah tangga adalah tempat di mana tabiat dibentuk. Bila Kristus diam di dalam rumah, maka rumah itu akan menjadi seperti surga. Betul. Dan bukan cuma itu saja. Ada hal lain. Rumah tangga akan menjadi berkat dan kesaksian. Jadi Adventist Home juga menegaskan dalam buku yang sama bahwa channel ataupun saluran bersaksi dan juga wadah bersaksi yang pertama adalah di rumah tangga. Keluarga yang hidup sesuai dengan firman Tuhan akan berdampak bagi orang lain, bagi jemaat, bagi tetangga, ataupun bagi masyarakat. Jadi menjadi perwujudan dari firman Tuhan Matius 5 ayat 16 yang mengatakan, hendaklah terangmu bercahaya di hadapan orang. Dan yang terakhir hasilnya adalah terwujud surga kecil di atas dunia. Jadi perkataan kita bahwa rumah tangga adalah merupakan surga kecil akan terwujud. Kenapa? Karena di dalamnya ada damai, ada sukacita, ada pemulihan, dan juga ada pengharapan. Kenapa? Karena bila Kristus diam dalam rumah, maka rumah itu akan menjadi surga. Ya, jadi kira-kira apa kesimpulan dari semuanya ini? Ya, kesimpulan yang kita bisa ambil dari semuanya ini adalah bahwa
rumah perlu ada pondasi. Saudara, di tahun 1787 ada statement yang sangat kokoh dari seorang figur yang sangat terkenal dari Amerika Serikat. Saudara-saudara, apa yang dia katakan? Dan dia mengatakan demikian. Ya, saya akan baca sedikit saja dalam bahasa Inggrisnya karena pernyataan ini sangat banyak. Ini adalah bagian dari speech-nya pada waktu itu. I have lived for a long time, 81 years. And the longer I live and more convincing proof I see of this truth and God governs in the affairs of men. Dia mengatakan bahwa dia sudah hidup 81 tahun. Bahwa dari semua yang dia lihat sepanjang dia hidup, yang paling meyakinkan bahwa dia melihat satu kebenaran, bahwa Allah yang harus memerintah dalam semua urusan manusia. Dan di akhir speech-nya, dia pernah mengatakan, I therefore beg leave to move that hands for prayer. Oleh karena itu saya mengusulkan, saya menyarankan bahwa doa harus dilakukan. Di mana? Di pemerintahan Amerika. Saudara tahu siapa yang mengatakan ini? Yang mengatakan ini adalah Benjamin Franklin. Saudara-saudara, ketika rumah tangga, ketika satu negara memerlukan fondasi yang kuat di dalam Tuhan. Pertanyaannya, apalagi dengan rumah tangga? Rumah tangga kita lebih lagi, rumah tangga kita itu sangat memerlukan fondasi yang kuat. Yaitu yang kita lihat tadi adalah fondasi yang dibangun di atas kasih, iman, kasih, dan ketaatan kepada firman Tuhan. Mungkin itu tidak sempurna, tetapi itu akan kokoh dan hasilnya akan dipenuhi dengan damai dan menjadi berkat bagi orang lain. Baik, demikian firman Tuhan yang kami sampaikan, doa dan harapan kami. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, puji Tuhan. Untuk berkat yang sudah dibagikan oleh Bapak Pendeta dan Ibu, biarlah rumah tangga kita semakin kuat, semakin kokoh oleh karena Yesus menjadi pondasinya, menjadi dasar dalam rumah tangga kita. Baik, mari kita sambut berkat firman Tuhan ini hari ini, bukan hanya sekedar tetesan, tetapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat, itu janji kasih-Nya, menyegarkan jiwa raga dari Bapa di surga. Berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat yang memberi hidup baru di atas gunung dan lembah. Hujan berkat-Ku perlu, berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat pada kami ya Tuhan, datanglah sekarang juga, sabda-Mu menyegarkan. Berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Segera datang hujan berkat, turunlah hari ini, pada Allah-Ku mengaku, pada Yesus mengabdi. Berkat yang indah kami rindukan sangat, bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Berkat
hangat yang indah kami rindukan sangat. Bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Bukan sekedar tetesan, tapi curahan berkat. Baik, untuk doa berkat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rudi Situmorang. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Allah kami yang di sorga, kami puji, kami besarkan namamu oleh karena berkat Tuhan yang luar biasa, yang tidak terhingga, yang tidak terbatas, dan tidak terselami bagi kami. Khususnya bagi rumah tangga kami masing-masing. Bapa, rumah tangga kami di dunia ini menghadapi banyak tantangan, menghadapi banyak cobaan, bahkan ada yang diambang kehancuran. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon Engkau yang adalah penggagas pendiri dari rumah tangga, datang untuk memberkati, menilik semua rumah tangga lepas keluarga yang ada khususnya di Konferensi Jawa Kawasan Timur, bahkan di seluruh wilayah Uni Indonesia Kawasan Tengah, bahkan di seluruh dunia untuk tempat yang lebih luas, akan memberkati dan juga menyatukan supaya rumah tangga akan boleh dirangkai kembali dan dijadikan Kristus menjadi pondasinya. Oh Bapa Allah kami yang di sorga, kami juga datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing dan memberkati setiap langkah keputusan yang kami ambil. Biarlah semuanya itu akan seturut dengan firman Tuhan, sehingga rumah tangga kami akan menjadi tempat yang paling nyaman, yang menjadi surga kecil di dunia ini, di mana kami mendapatkan kedamaian, ketenangan, dan juga perlindungan. Terima kasih ya Bapak untuk waktu yang kami sudah gunakan bersama dalam Zoom ini, dalam virtual. Biarlah Engkau juga akan memberkati pertemuan kami ini dan mengakrabkan hubungan kami satu dengan yang lain. Inilah doa kami dan terima kasih atas pengampunan dosa yang Kau berikan bagi kami, dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat penebus dosa kami. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita telah selesai pada pagi hari ini. Jangan lewatkan berkat-berkat yang baru berikutnya di hari besok ya. Jadi pastikan tetap bergabung besok pagi di jam yang sama dan link yang sama. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan Bapak Ibu untuk boleh hadir pada ibadah pagi ini. Biarlah rumah tangga kita semakin Kudus, kuat dan berdampak. Selanjutnya kita akan dengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Sihol Hutauruk. Selamat pagi buat kita semua. Selamat pagi Pak Siol. Selamat pagi. Kita bersyukur berterima kasih bahwa acara rumah tangga pagi ini berjalan dengan lancar. Semua adalah dipimpin oleh Pendeta Del Sompotan sebagai Direktur Rumah Tangga KJKT. Dan kita juga berterima kasih kepada Saudari Rachel Ando dari Haleluya sebagai hostnya, dan MC, doa, dan juga lagu pujian dari keluarga Bapak Andi dan Ruri. Kita bersyukur berterima kasih. Kesaksian daripada Bu Christine sangat menguatkan kita, dan biarlah dia menjadi terang di dalam keluarga mereka, supaya mereka mengenal Tuhan dan Tuhan pun dibawa dalam rumah tangga. Kita juga sungguh berterima kasih, sangat dikuatkan oleh firman Tuhan, diwakilkan oleh Ketua Uni kita, bahwa
hanya Tuhan yang kita andalkan dalam rumah tangga kita, menjadi fondasi untuk segala sesuatu yang tidak sia-sia. Dan kita juga berterima kasih hari ini saya lihat ada 231 device. Ya, bahwa kita juga mengharapkan besok juga atau sepanjang minggu ini kita juga terus mengikuti agar kita terus dibangun, diberikan kuasa dari firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua dan kita besok akan hadiri lagi acara ini dengan yang membawa firman Tuhan adalah Pendeta Guti Mahedi, Direktur Kesehatan UNI dari kawasan Tengah. Tuhan memberkati kita. Amin. Presentasi program kerja Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Rumah Tangga Musik APM ADRA Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Kesehatan Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen Rumah Tangga Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Berikut adalah tim pelayanan Departemen APM Conference Jawa Kawasan Timur tahun 2026 hingga 2030. Misi kami melayani Allah dan sesama melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh, penguatan keluarga Kristiani, musik yang membangun iman, tindakan kasih kemanusiaan, serta pemberdayaan setiap pribadi tanpa terkecuali, guna menyatakan Injil secara nyata dan mempersiapkan umat bagi pelayanan dan kedatangan Kristus. Visi kami, mewujudkan keluarga dan jemaat yang sehat secara utuh, tubuh, jiwa, dan roh, yang berakar kuat pada Alkitab, dipersatukan dalam kasih, dan aktif melayani dunia melalui kesehatan, keluarga, musik, kepedulian sosial, serta pemberdayaan setiap pribadi untuk kemuliaan Allah. Berikut ini merupakan program kerja bulanan kami sepanjang tahun 2026. Berikut adalah program jangka pendek, menengah, panjang, rutin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan berkati. Pak Kur, silakan ditutup Zoom-nya. Oke. Ya, terima kasih ya, Neta. Ya.